di sini mahasiswa angkatan 2021 semester 2 pada perkuliahan praktikum elektronika. Iya betul, elektronika. Tapi sebelumnya marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin. Cukup, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa apa yang akan kita pelajari akan memberikan manfaat bagi kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, di mana pertemuan minggu lalu kita bicara tentang RPS dan kontrak kuliahnya. Seperti kita telah diskusikan di minggu lalu, bahwasanya kontrak kuliah kita itu ada 16 pertemuan. Ya, di RPS pun juga kita sebutkan 16 pertemuan. Di masing-masing pertemuan minggunya itu akan ada materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, salah satunya pada minggu ini kita akan berdiskusi bagaimana nantinya kita menggunakan sebuah software untuk simulasi elektronika. Dan ini akan menjadi kunci kesuksesan teman-teman melaksanakan kegiatan praktikum ini. Karena dengan kondisi pandemi ini kami kesulitan, ya, dari pihak manajemen maupun dari pihak dosen sendiri kesulitan untuk mengatur waktu kapan teman-teman bisa melakukan praktikum secara offline. Itu problem kita bersama. Tapi memang dengan adanya kelonggaran dari pemerintah, di mana teman-teman yang sudah melaksanakan vaksinasi baik itu dosis 2 maupun booster, sekarang aja di perhubungan pun tidak disyaratkan untuk antigen ataupun PCR. Nah, mungkin kebijakan tersebut akan diadopsi juga oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran offline-nya. Kita berharap demikian. Karena kami sadari dan kita ketahui juga, capaian pembelajaran online itu tidak semaksimal capaian pembelajaran online itu tidak maksimal seperti pembelajaran offline, ya, khususnya di praktikum, seperti itu. Karena di praktikum itu yang sebetulnya kami nilai adalah kemampuan psikomotoriknya, gimana teman-teman mendemonstrasikan, bagaimana teman-teman melihat, mengamati, dan melakukan kegiatan praktikum itu, sehingga body, ya, badan teman-teman itu terbiasa melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Materi hari ini kita akan lanjutkan, yaitu terkait masalah instalasi multisim. Dan nanti harapan saya, seperti kesepakatan sebelumnya, laporan praktikum dikumpulkan pada hari ini juga. Deadline-nya seperti biasa jam 00, ya, 24.00. Saya akan coba share materi hari ini. Apakah terlihat slide saya? Ya, kelihatan, Pak. Saya coba swap. Kelihatan ya? Kelihatannya yang full screen atau yang slide biasa? Full screen, Pak. Full screen ya, oke. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana melakukan instalasi pada multisim. Nah, seperti kita ketahui, tujuan praktikum hari ini adalah mahasiswa mendemonstrasikan proses instalasi multisim. Nah, untuk dapat melakukan ini, teman-teman harus menyiapkan softwarenya dulu. Ya, software multisimnya. Seperti apa itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian, kalau sudah bisa mendemonstrasikan proses instalasinya, harapan kami, teman-teman bisa menyusun langkah-langkah instalasinya. Seperti penjelasan di pemrograman teknik kemarin, menyusun langkah-langkah artinya teman-teman membuat algoritmanya atau menyusun SOP-nya, gitu, seperti itu. Demonstrasikan, susun langkahnya, kemudian setelah berhasil, demonstrasikan penggunaan multisimnya. Nah, di sini teman-teman saya minta untuk mengeksplor, ya, fitur-fitur yang ada di multisim, seperti itu. Nantinya teman-teman bisa menjelaskan fungsi dari palet itu seperti apa, fungsi dari tool itu seperti apa, seperti itu. Ya, paletnya apa saja, toolsnya apa saja, seperti itu. Begitu. Kemudian, nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini, alatnya pada prinsipnya adalah komputer atau laptop buat teman-teman ya, yang teman-teman miliki.
Saya tidak memaksa untuk setiap laptop ataupun setiap komputer diinstal Multisim, tapi saya menyarankan agar teman-teman mencoba menginstal ini di laptop masing-masing. Harapannya nantinya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan hanya dengan satu laptop untuk satu kelompok. Laptop untuk satu kelompok itu akan jauh lebih baik karena pemahaman dengan kalian mencoba melakukan instalasi, nanti mencoba mengoperasikan, mengeksplor, itu akan menghasilkan kemampuan fisikomotorik yang lebih baik dibandingkan hanya teman-teman melihat saja. Seperti itu. Kemudian master program multisimnya, ya, master program multisim ini tidak kami berikan. Kalau kalian memang membutuhkan, silahkan datang ke kampus, di lab mekatronik ada, silahkan di copy di situ, dari situ. Atau teman-teman bisa mendownload dari website-website yang terpercaya. Biasanya kalau mau nyari yang mudah, dengan cara cari aja di YouTube how to install multisim. Nah, nanti di situ ada masternya di description box-nya. Begitu. Kemudian Microsoft Office. Microsoft Office ini digunakan untuk apa? Untuk membuat laporan, menyusun laporan. Kalau kemarin tugas itu saya minta tulis tangan, sekarang karena ini laporan saya minta diketik. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kalau kita sudah mengetahui alat dan bahan dan apa yang akan kita lakukan, tugasnya adalah seperti ini. Secara psikomotorik, secara demonstrasi, teman-teman bisa mendemonstrasikan proses instalasi multisim. Jadi mencoba, merasakan bagaimana sih menginstal software tersebut. Karena nanti pasti ada tips, triknya yang berbeda. Dan itu hanya bisa dilakukan, dirasakan oleh teman-teman yang melakukan instalasi. Seperti itu. Kemudian, hasilnya setelah berhasil mendemonstrasikan instalasi, yuk sekarang susun langkah-langkah tersebut. Kita susun. Oh, pertama harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan cara apa? Ada screenshot gambarnya. Atau ada screenshot proses instalasinya tersebut, kalian jelaskan. Ini tuh proses sedang apa sih? Seperti itu. Begitu. Setelah berhasil membuat susunan langkahnya, didemonstrasikan bagaimana proses instalasinya, sekarang saatnya teman-teman menggunakan software multisim itu. Saya tidak meminta teman-teman untuk mencoba sesuatu yang sophisticated, something like that, tetapi saya hanya membutuhkan teman-teman bisa tahu loh, oh kalau saya mengambil komponen, itu ada di palet atau di tools bagian sini. Saya mau mencari alat ukur itu adanya di tool ini. Begitu. Saya mencari probe ada di sini. Kemudian saya mencoba mensimulasikan, saya harus menekan tombol ini. Nah, itu yang sebetulnya kita inginkan dalam praktikum hari ini, yaitu mendemonstrasikan pengundian multisim. Nantinya di laporan teman-teman bisa mengatakan palet ini digunakan untuk apa? Recording in progress. Misalnya teman-teman mencari komponen ada di palet ini, mencari tools ada di sini, osiloskop ada di sini, multimeter ada di sini, kemudian probe, ya, probe arus itu ada di sini, probe voltage ada di sini. Nanti saya akan coba tunjukkan dan demonstrasikan penggunaan multisim ini dengan software yang telah diinstal di laptop saya. Dan yang terakhir adalah tugas teman-teman adalah menyusun laporan. Di sini saatnya teman-teman berdeliberasi dengan anggota kelompoknya. Yuk, gimana kita susun sebuah laporan yang easy to understand, jadi mudah dipahami, dibaca oleh anggota kelompok maupun nantinya oleh siapapun yang membaca tersebut, baik itu oleh asistennya ataupun temannya. Sekali lagi, dalam menyusun laporan ini tidak boleh sama satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena saya yakin otak teman-teman itu berbeda. Ya. In your brain, you have another idea. It's a different idea, seperti itu. For every person. Ya, jadi nggak mungkin dong ide saya sama idenya misalnya sama Tessa, Sulhamdi itu tuh sama. Pasti ada ide yang berbeda. Meskipun ada redline-nya yang sama, tetapi pengungkapannya dalam sebentuk tulisan pasti berbeda. Begitu. Wong yang sama-sama saudara pasti di otaknya berbeda kok. Itu. Nah, di bagian kognitifnya, ya, di bagian kognitif, teman-teman harus mau mengungkapkan, menjelaskan. Oh, fungsi palet, fungsi tools pada multisim. Ya, seperti saya tadi pertanyaan. Kalau saya tanya ya, nantinya misalnya pada waktu responsi, saya akan bertanya, di mana saya mencari palet untuk tool, untuk osiloskop, misal seperti itu. Teman-teman bisa mendemonstrasikan palet
Osiloskop itu ada di sini loh Pak, di bagian tools. Toolsnya di bagian ini, tunjukkan, seperti itu. Begitu. Baik nanti pada waktu responsinya offline maupun online. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Izin Pak, izin bertanya Pak ini Pak. Bedanya palet sama tulis itu apa Pak di Multisim Pak? Ya, nanti saya demonstrasikan ya. Nanti saya demonstrasikan. Nah, jadi kalau tool itu sebetulnya isinya itu adalah alat-alat yang akan dipakai untuk mengukur. Ada namanya osiloskop, ada multimeter. Kalau palet itu berisi macam-macam. Bisa untuk edit, bisa untuk running seperti itu, ya, gitu. Nanti kita coba demonstrasikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk laporan praktikumnya itu ditulis tangan atau diketik berarti Pak? Kalau memerlukan SS yang seperti itu Pak? Pastinya diketik kalau yang ini. Kan saya menggunakan kata-kata menggunakan alatnya adalah Microsoft Office. Jadi nanti silahkan diketik satu kelompok satu. Kalau kemarin kan tugas ya, berbeda antara tugas dengan laporan. Kalau laporan saya mintanya di ini. Begitu. Ya, apalagi Pak, ini kelompok. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan coba lanjutkan ya. Oke. Nah, aturan. Dalam melaksanakan praktikum kita harus punya rule of the game ya. Jadi aturannya gimana sih? Aturan permainan dalam praktikum ini. Nah, kita coba bagi satu kelompok 4 mahasiswa. Oke. Kelompoknya otomatis dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Karena kita punya mahasiswa 28. Dengan pembagiannya sesuai dengan urutan NIM. Jadi nomor 1 sampai 4 kelompok 1. 5 sampai 8 kelompok 2 dan seterusnya. Seperti itu. Pembagiannya seperti itu. Wah, nggak adil, Pak. Ya udah, nggak ada masalah lah. Saya ingin mencoba melihat ya bagaimana teman-teman nantinya berkoordinasi, berkolaborasi, berdiskusi dalam kelompoknya itu. Karena memang saya juga belum tahu secara detail siapa yang jago mana, karena ini bukan sebuah praktikum yang PBL, project. Kalau project, kami pun harus mengetahui siapa yang jago di mana, seperti itu. Tapi kalau ini praktikumnya adalah praktikum dasar, saya rasa nggak ada masalah. Saya bagi seperti itu. Laporannya cukup satu kelompok saja, satu kelompok satu laporan. Dikumpulkan pada hari itu juga sesuai dengan jadwal praktikumnya. Jadi kalau praktikum hari ini, deadline-nya adalah jam 24.00. Laporan itu harus dikumpulkan. Laporannya simpel. Seperti permintaan Pak Yadi kemarin, laporan itu formatnya terdiri dari pertama judul, tujuan. Judulnya apa, tujuan praktikumnya apa. Di slide saya juga sudah saya sampaikan tujuan praktikumnya seperti apa. Kemudian data. Data ini berupa screenshot ya, ataupun tahapan-tahapan, karena ini praktikum hari ini adalah mendemonstrasikan instalasi, berarti nanti datanya berupa proses instalasi tadi, screenshot-nya. Dan juga proses teman-teman melakukan demonstrasi program tadi, seperti itu. Kemudian dilakukan pembahasan. Pembahasannya dijelaskan aja. Oh, palet ini untuk ini, tool ini atau alat ini ada ditemukan di sini untuk ini, dan seperti itu aja. Simpel aja. Serta diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan otomatis menjawab dari tujuannya. Laporan diketik dalam file doc dan PDF. Jadi nanti ada 2 file yang disubmit ataupun diupload dalam draft ini, ya, itu berupa doc dan PDF. Nama filenya, kalau di laporannya nanti, nama anggota kelompoknya ditulis aja, nama dan NIM anggota kelompok di lembar pertamanya itu, di halaman judulnya silakan ditulis. Nama, misalnya kelompok 1 namanya siapa dan NIM-nya. Tapi untuk nama filenya, baik itu PDF ataupun doc-nya, adalah laporan XX itu laporan pertama ya, karena ini berarti laporan 01. Laporan praktikum pertama, underscore kelompok saudara. Kelompoknya berapa? Kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Silakan nanti di-upload di ini, linknya ada di bit.ly lab PE itu praktikum elektronika 2022. Silakan di situ. Silakan di-upload. Nanti sesuai dengan nama filenya. Tidak perlu membuat folder lagi ya. Jadi dia itu tinggal upload aja. Jadi nggak usah buat folder, upload aja filenya di situ. Jadi teman-teman nggak usah buat lagi folder kelompok ini nggak perlu. Udah masukin aja di situ. Masalah nanti pembuatan foldering dan lain sebagainya, pengelolaan dari
draft tersebut biar kami dari tim dosen yang melakukan pengelolaan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Tesa dulu mungkin ya, silakan Tesa. Oh ya, baik. Untuk yang file dokumen sama PDF, itu Pak berarti laporannya sama aja kan Pak? Bukan nanti yang Sama. dokumen beda? Iya, sama. Jadi nanti file doc-nya aja dalam bentuk doc, kemudian saudara buat PDF-nya aja, seperti itu. Karena kan ada yang terkadang lebih suka langsung di dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk doc-nya, baik itu dari asisten maupun dosennya. Tadi siapa lagi yang mau tanya selain Tessa ya? Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Saya, Pak. Saya Pak, Riko. izin bertanya Pak. Ya. Oh, Sulamdi. Untuk siapa ini? Ini Faiz Pak. Oh, Faiz. Oh, silakan. Iya Pak. Kan ini untuk format laporannya seperti yang ada di PPT Pak. Kan biasanya itu laporan itu kayak misalnya di bab 1 itu ada latar belakang, terus nanti di bab berikutnya ada dasar teori dan seterusnya gitu Pak. Nah ini kan kayak latar belakang itu nggak tercantum di situ ya Pak. Berarti nanti tuh untuk kayak bab-babnya mungkin nggak dipakai atau langsung ke itu subbabnya gitu Pak? Langsung aja, udah jadi bab 1 itu nanti judul atas sendiri, kemudian pertama adalah nomor 1 adalah tujuan, nomor 2 data, nomor 3 pembahasan, kesimpulan. Udah, ikutin aja format ini. Karena saya yakin kalau saudara ngasih nanti latar belakang, dasar teori, nggak selesai hari ini juga. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kami memang sepakat Baik Pak. dari tim dosen membuat simpel laporan ini. Ya, karena kembali lagi kondisinya memang belum ideal. Kalau udah kondisinya ideal, kalian akan praktikum di laboratorium, ya laporannya juga ideal, seperti itu. Begitu. Ya, kita mencoba dan kami mencoba ini bagian dari kredibilitas. Bagaimana teman-teman tertib terhadap etika belajar. Seperti itu. Jadi kita buat simpel tetapi substansinya tidak terkurangi dalam hal analisisnya, seperti itu. Begitu, Faiz. Ya baik Pak, terima kasih Pak Bim. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, di sini adalah langkah kerjanya. Ini saya coba susunkan langkah kerja berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan oleh kakak kelas kalian ataupun sebelum-sebelumnya. Saya juga sudah ada sebetulnya, tapi saya mencoba menggunakan dari data yang mahasiswa gunakan. Dihasilkan dari mahasiswa. Nah, step pertama adalah teman-teman silakan download Multisim ataupun mengopi master tersebut. Saya sekali lagi tidak mengajarin versi. Kalau memang harus nge-crack silakan di-crack, tapi nggak usah ditulis di laporan teman-teman nanti lakukan crack itu nggak ya, jangan. Itu off the record aja. Ya, silakan download Multisim pada website yang terpercaya, nanti ada linknya, silakan seperti itu, monggo. Kalaupun tahapan-tahapannya teman-teman selain dari ini, literaturnya teman-teman bisa lihat di YouTube. Di YouTube tuh banyak bagaimana menginstal Multisim itu. Baik Multisim yang versi apapun itu ada banyak. Tapi yang saya rekomendasikan adalah yang versi 14 kalau nggak salah. Kalau nggak 14, saya agak lupa itu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman mendownload, biasanya dalam bentuknya adalah self-extractor. Ya, self-extractor atau WinRAR biasanya seperti itu. Nah, di situ silahkan lakukan ekstrak file tersebut. Kalau ini dalam bentuk WinRAR, kakak kelas kalian. Kalau punya saya dalam bentuk self-extractor. Jadi begitu saya open, kemudian dia akan lakukan self-extractor, kemudian dilanjutkan dengan running instalasinya. Seperti itu. Nah, setelah filenya berhasil di-download dan kita ekstrak, kemudian teman-teman akan melihat hasil ekstraksinya. Di dalam hasil ekstraksinya akan muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian dari hasil ekstraksi itu kita pilih file instalasinya. Nah, pilih salah satu file untuk menginstal Multisim. Bisa autoran, bisa install. Monggo aja dipilih yang mana. Kalau saya sih biasanya suka lebih mudah, autoran aja yang gampang seperti itu. Setelah itu akan muncul accept agreement. Ada pop-up biasanya begitu akan muncul jebret. Yes, I agree the license gitu aja udah. Lanjut seperti itu. Nah, kemudian terkadang saya nggak tahu nih, ada juga di Windows itu yang meminta untuk
disable ya, uncheck terlebih dahulu pada disable Windows Faster Up. Nah, jadi itu harus di ini dulu, di di uncheck dulu. Terkadang ada muncul seperti itu, ya. Tapi kebetulan punya saya nggak muncul. Tapi di mahasiswa kelas kalian muncul juga. Jadi ya monggo nanti disesuaikan dengan proses instalasi yang dilakukan di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman. Nah, kalau setelah itu nanti akan muncul yang review ini, pop-up berisi list aplikasi yang akan diinstal ya. Nah, nanti pilih aja yang multi-sim. Ini kadang-kadang juga nggak muncul. Seperti itu. Biasanya setelah ini next running seperti itu. Tapi ada juga muncul yang seperti ini. Setelah itu biarkan aja operasi instalasinya selesai. Kalau udah selesai, tutup semua tab instalasi, lakukan registrasi. Nah, registrasi di sini ya maksud saya adalah dengan cara silahkan di-crack dulu seperti itu. Baru teman-teman bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Begitu. Dah selesai. Instalasinya simple. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, bertanya Pak. Ya. Untuk laporan yang tadi Pak, ada batasan halamannya gitu nggak Pak? Nggak. Mau sebanyak-banyaknya silahkan. Nggak Pak, soalnya kalau dijelasin tools sama pamfletnya satu-satu ini bisa sampai ratusan Pak. Kayaknya. Saya rasa nggak akan segitu deh. Kalau ratusan boleh aja. Nanti saya buat dari buku kalau gitu. Nggak apa-apa. Bebas kok, Hamdi. Ini Hamdi ya nih ya? Ya Pak. Nah, nggak apa-apa. Sedetil mungkin boleh. Nggak kami batasin. Ya Pak. Seperti Terima kasih itu. Pak. Ya. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, sebetulnya udah selesai penjelasan saya akan coba demonstrasikan ya. Saya akan coba demonstrasikan, tapi sambil menunggu demonstrasi, kami persilakan teman-teman dosen untuk melakukan absensi. Saya sambil running. Ya. Silakan. Baik Pak Bim. Ya. Monggo yang mau melakukan absensi kami persilakan, Pak Ismail atau Pak Budi atau Pak Yadi udah belum? Kami persilakan. Sudah Pak, sudah tak lihat dari partisipan. Sudah, siap, sudah selesai Pak Mail. Kalau saya sudah Pak. Pak Budi bagaimana Pak Budi? Ya, untuk saya mau saya buka kanan aja Pak, biar nanti mereka scan Pak. Ini lagi saya buka Pak. Tadi saya juga mencoba scan gitu kok agak bermasalah ya Pak ya. Oh ya. Bisa ya. Itu mungkin saat sinkronisasi Pak, disinkronisasi ulang aja Pak, coba Pak. Yang dari dengan add-linknya ya? Ya, betul. Oke. Ya, oke. Pak Budi mau ini share screen scan barcode, kami persilahkan. Ya, betul Pak. Demonstrasi. Baik, ini lagi saya buka Pak. Sambil menunggu, kami persilahkan. Ya, lakukan presensi. Oke, yang ada di saya itu mahasiswanya Mudia, Faiz, Nazwa, Nurzihan, Rafiu, Raihan, Ratila ya. Ini siap-siap berebut presensi ya. Izin share Pak Bim. Ya, silakan Pak. Ya. Share screen. Ya, monggo. Silakan yang mahasiswa kelas Pak Budi untuk melakukan presensi dengan cara men-scan barcode. Maaf Pak. Ya, Mudia. Ini udah saya scan tapi di sini tertulis presensi gagal tersimpan Pak. Oh, coba saya nanti biasanya di sini ada. Sebentar ya. Saya lihat gini aja. Kalau memang gagal berarti memang harus harus saya sinkronisasi ulang. Ini yang lain ada yang bisa enggak? Izin Pak, kalau punya saya
Iya, Pak, sama kayak Mudia tadi, Pak. Mudia ya. Presensi gagal. Oke, saya presensi anu aja deh sebenarnya. Saya presensi apa namanya yang gagal. Coba ini saya refresh dulu deh. Lakukan presensi. Iya ya. Kalau begini, oke deh. Saya presensi manual aja ya. Mudia, ada ya. Hadir, Pak. Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Oke. Nazwa. Hadir, Pak. Ya. Nazwa di rumah apa di Jogja nih? Masih di rumah, Pak. Oh, berarti sama Nurzihan ya? Jihan udah di Jogja kayaknya, Oh, Pak. dari Jogja. Oh, dia pulang ke Purworejo kayaknya. Mana Nurzihan? Cari durian tuh, Pak. Nurzihan hadir ya? Pak, iya, Pak. Rafi'u, Bayu Murti, Rasonda. Ya, kirain rasa Honda. Raihan, Al Baitun Amri. Ratila. Hadir, Pak. Oh, ini orang Jogja ini. Oke, sudah Pak Abim. Terima kasih Pak Abim. Oke. Monggo Pak Yadi untuk melakukan absensi, Pak Yadi. Ya, Mas Habib siap, tak. Buka anunya, beranda saya. Oh ya, silakan. Jaringan saya agak lemot ini, Pak. Oh, oke. Gimana Pak Yadi? Bentar, ini baru. Keluarnya kayak gini. Yang di beranda? Salah pencet guys. Pak Yadi mencet apa? Mencet huruf. Kayak nggak tahu buka apa tuh ini kok nggak kelihatan gimana. Ya, Pak Yadi lagi di lab nih kayaknya nih, lagi mencet tombol-tombol. Pak Mail di kampus apa di rumah Pak Mail? Di rumah, Pak. Saya ini malah di lantai 3 malah jadi agak lemot. Oh. Ini yang di kampus apa ya? Ya, saya di kampus Pak Abim. Saya backgroundnya aja kampus Pak. Ini Pak Abim lagi di teras ini, teras. Iya. Lagi berjemur pagi Pak. Kayak ini ya, Pak. Presensi. Semoga Pak Yadi. Yang melakukan presensi ya. Ya. Ya Pak Yadi. Oke. Gue mulai Wazirah Anugrah Junani, ada nggak ini? Iya, ada Pak, hadir Pak.
Oke, kemudian Gia Fitri Pramudiawardani. Gia Fitri hadir. Kok nggak nongol ya? Gia ini yang bareng sama Raffi sama Ratila ini. Gia mana Gia? Ada ya? Udah muncul udah. Ya. Ehwan Surya Halim. Hadir Pak. Hadir mana di mana? Kok nggak kelihatan? On cam kalau dipanggil ya. Jadi biar kami bisa ketahui. Ya, hadir Pak. Mana? Hadir Pak Yadi. Ya, oke. Kemudian Jonathan Manalu. Hadir Pak. Oke. Kemudian Kelvin Bima. Hadir Pak. Yang mana nih Kelvin Bima? Pak hadir Pak. Selanjutnya Levana Della Mahir. Hadir, Pak. Dan M. Hafiz Dikra Ramadan. Hadir Pak. Dikra Ramadan hadir. Oke. Jadi ada 7. Oke. Ya udah, lengkap ya. Oke. Kita langsung duluan. Saya izin share screen Pak Yadi kalau Pak Yadi udah selesai untuk presensinya. Oke, saya stop saya ya punya saya. Oke. Oke, saya akan lanjutkan dengan mendemonstrasikan pemrograman multisim. Nah, ini saya iseng aja ya, saya ambil contoh aja nih, contohnya seperti ini. Saya mencoba mendemonstrasikan multisim. Jadi ketika teman-teman nanti mengopen ya, membuka tampilan awal dari multisim, yang pertama muncul adalah kosong, blank. Ini adalah area kerja teman-teman nanti membuat rangkaian untuk dilakukan simulasi. Ini blank, putih, seperti itu. Nah, untuk melakukan zoom in, zoom out cukup di scroll aja mouse teman-teman. Nih, scroll maju itu untuk zoom in, scroll mundur untuk zoom out, seperti itu. Sesimpel itu aja. Sama kalau teman-teman biasa pakai software-software yang lain, misalnya Photoshop gitu ya, Photoshop ataupun Corel ataupun AutoCAD itu hampir sama. Hanya cuma ini adalah rangkaian-rangkaian elektronik. Nah, tadi yang saya sampaikan apa itu palet, apa itu tools dan lain sebagainya. Palet itu kumpulan dari beberapa tools seperti itu. Misalnya ini ya, ini kita sebut dengan paletnya adalah palet instrumen. Paletnya namanya palet instrumen, seperti itu. Nih, nah di sini kita akan memiliki beberapa tools. Nah, misalnya saya ingin menaruh palet ini bisa saya ubah-ubah, saya taruh di mana? Mau di atas ini boleh, ya, mau ditaruh di pojok sini juga boleh. Palet itu. Nah, di sini isinya banyak macam-macam. Misalnya teman-teman ingin mengambil multimeter, ini ada di sini, multimeter. Ini toolsnya ada nih. Ini multimeter ya. Kita taruh di sini nih, ini multimeter. Ini kalau di double klik kita akan melihat hasil pengukuran multimeternya tersebut. Apakah dalam arus atau tegangan? Apakah itu AC atau itu DC? Bahkan itu bisa juga untuk tahanan. Avometer. Seperti itu. Ini adalah pro positifnya, ini pro negatifnya. Jadi nanti tinggal dihubungkan. Ya, cara menghubungkan multimeter ini seperti teman-teman menghubungkan dalam dunia nyatanya. Secara praktikalnya itu seperti apa? Kalau ngukur arus, terhubung seri atau paralel? Seri, Pak. Seri, berarti misalnya untuk mengukur arus yang melewati R1, ini dipotong dulu nih, kabel di sini, dihubungkan ke sini. Sini, satunya dilanjut ke sini. Ya, paham ya? Nih, kalau kita misalnya ngukur arus ya, arus yang melalui R1 ini kita potong dulu aja. Nah, ini tinggal ditarik di sini nih. Nah, ini ke sini, yang satunya ke sini. Nah, seperti itu. Sesimpel itu. Ya, begitu.
Kemudian paletnya apa lagi ya? Ini banyak. Nih, function generator. Yang namanya function generator itu adalah pembangkit sinyal. Nah, ini kalau kita double klik kita bisa melihat sinyal apa yang teman-teman bangkitkan. Mau sinusoida, segitiga atau gigi gergaji atau sinyal kotak. Seperti itu. Kita bisa atur frekuensinya. Apakah itu frekuensinya dalam order hertz? Ya ini. Sampai dengan yang ordernya terahertz. Kita bisa atur. Frekuensinya artinya apa? Periodenya semakin kecil kan? Seperti itu. Dan jumlah pulsanya dalam satuan waktu akan semakin banyak. Seperti itu. Kita juga bisa sebetulnya mengatur untuk duty cycle-nya. Ya, duty cycle-nya. Duty cycle itu sekali lagi adalah perbandingan jumlah pulsa positif dengan panjang pulsanya. Misalnya panjang pulsanya, lebar pulsanya adalah 100, pulsa positif itu lebarnya 50, berarti duty cycle-nya adalah 50/100. Seperti itu. Kemudian kalau amplitudo, itu tinggi pulsanya. Voltage peak-nya, ya, bukan peak to peak, tapi peak-nya berapa, itu amplitudonya. Kemudian offset itu tegangan di mana dia akan dimulainya. Seperti itu. Ini juga sama pembangkit pulsanya. Positif, negatifnya juga dihubungkan. Seperti itu. Itu commonnya. Groundnya. Ini bisa, ini saya hapus dulu. Kemudian ada lagi wattmeter untuk mengukur daya. Kemudian ada juga osiloskop. Nah, ini osiloskop ada banyak ya. Ini osiloskop yang standar. Hanya tampilannya seperti ini. Tapi osiloskop yang advance. Seperti real aslinya kalau kita pakai. Ini yang Tektronix. Ini sama kayak aslinya. Kelihatan nggak? Ini cara nyalainnya gimana? Powernya dipencet dulu nih. Ini ada tombol powernya nih. Kalau kalian layar laptopnya touchscreen, enak banget. Kayak teman-teman mengoperasikan osiloskop bener-bener. Ini tekan ini, stick. Ini udah nyala nanti osiloskopnya. Ya. Terus kalian bisa print juga ini nanti. Dari hasil yang tampilan tertangkap di layar osiloskop ini, teman-teman bisa print dalam bentuk PDF. Atau kalau terhubung dengan printer, bisa langsung di-print outputnya ini. Ya. Adjust dan lain sebagainya. Ini pengaturan. Kalau di aslinya, teman-teman menghubungkan channelnya nih. Channel 1 ke titik di mana kita akan ukur. Tapi kalau dengan simulasi, kita cukup tarik dengan wire ini. Seperti itu. Ini beberapa peralatannya. Ya. Instrumennya. Nanti komponen. Ini ada nih palet komponen nih. Komponen nih. Ya, saya tarik ya. Ini kita sebut dengan paletnya palet komponen. Ini kalau teman-teman mencari source, ya, ada itu ground, ada VCC, VDD, itu semuanya ada di sini nih. Nih paletnya, komponennya mau apa nih? Ini power source, signal voltage, ini ya cukup banyak. Ini kalau kalian ngambilnya di source. Kalau kalian butuh rangkaian basic, berarti kan ada macam-macam tuh. Ada ini kalau yang virtual ya, biasanya teman-teman pakainya ini resistor, kapasitor, induktor, seperti itu. Ya, relay, trafo, ini bisa dipakai. Adanya di sini, di basic. Kemudian ada di dioda. Karena jenis dioda itu sangat banyak. Jadi dioda itu komponen aktif, seperti di pelajaran elektronika. Ini ada dioda secara umum, ada dioda sender, ada dioda switching, ada LED. LED kan light emitting dioda kan. Kemudian ada photodioda dan seterusnya. Sama Schottky ini. Schottky dioda ini. Dioda untuk trik seperti itu. Yang nanti keputus dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian ada trafo. Transistor. Transistor. Ini ada ya. Transistor dari BJT, MOSFET, FET dan seterusnya. Ada semua di sini. Kemudian ada lagi nanti analog. Nah, ini kemarin kita main-main op-amp. Besok kalau filter kita pakai op-amp ini. Yang kita pakai yang paling gampang aja lah 741. Seperti itu op-amp. Kemudian nanti untuk digital kita pakai TTL, ya kan? Nih, rangkaian apa ini? Ini simbol rangkaian apa nih? Ada yang tahu? Ayo. Gerbang logik ini Pak. Apa? Ayo. N ya Pak? Bukan. N ya apa Pak? Tadi? Nen ya Pak. Nen. Ya kan? Not N kan? Nen. Ya Pak, not N. Ini NOR. Nah, ada kan?
Tinggal pilih aja nanti di sini. Mana gerbang logika yang mau teman-teman pakai. Nanti kita buktiin, bener nggak? Kalau sini saya kasih 1, sini saya kasih 0, LED-nya nyala nggak? Nah, gitu loh. Nanti buat tabel kebenaran. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa dieksplor, silahkan teman-teman eksplor kalau udah selesai instalasi, eksplor lah software ini. Begitu. Ya. Elektromekanikal juga ada nih di sini. Ya. Ada mechanical load, ada time contact, motion controller, mesin juga ada nih. Seperti ini. Itu cukup banyak. Untuk protection switch overload, ya untuk listrik ya banyak nih. Coil juga ada dan lain sebagainya. Itu ya, nanti bisa dilihat di situ. Saya masukkan lagi komponennya ke sini. Dan itu nanti silahkan dieksplor. Kalau kalian hanya bisa mencari komponen yang nggak seru, nggak bisa memanfaatkan secara maksimal dari software ini. Software ini sebetulnya bisa dilakukan untuk mendemonstrasikan, mensimulasikan rangkaian-rangkaian elektronik. Kalau kalian buka lagi bukunya Malvino, ada rangkaiannya. Coba dibuat seperti ini rangkaiannya, digambar di sini. Nanti kita bisa tahu. Oh bener nih yang dikatakan Malvino nih. Malvino ternyata nggak bohong dong. Dioda clipper ya. Seperti kita ketahui dioda clipper itu adalah dioda yang memotong tegangannya. Puncaknya. Kalau tadi di awal munculnya ya pasti hanya blank sini, blank putih. Nanti kalau udah kalian gambarin, nah, akan muncul seperti ini. Seperti itu. Cukup drag, drop, and rewire seperti itu. Nah, kalau udah jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan cara mensimulasikan. Sebentar, ini simulasinya mau nih? Ketutup punya saya. Sebentar, ya. Saya pindah dulu. Oke. Nah, simulasi ini dengan cara menekan tombol hijau ini, teman-teman. Nih, running. Udah ya. Ini berarti kalau udah merah ini udah jalan. Itu. Kemudian, kita ingin mengetahuinya, kita dengan cara melihat ini nih. Oke, osiloskopnya coba saya matikan dulu. Seperti ini, saya matikan osiloskop. Kemudian saya nyalakan. Ini udah terhubung dengan probe-nya. Probe-nya juga bisa saya matikan ya. Ini tadi probe ini. Saya ini kan probe 1, saya matikan di sini, saya juga bisa. Ini menu-menunya seperti itu. Nanti bisa diatur dan lain sebagainya. Nah, ini saya matikan nih. Nah, ini teman-teman bisa ngatur nih. Nih. Berapa sih ini tinggiannya? Kemudian di measure juga bisa. Di measure. Ini AC, ground, DC. Nah, kan AC nih. Seperti itu. Kemudian di channel 2 kita nyalakan juga. Nah, dari sini kita juga bisa mencoba untuk melihatnya dengan mensimulasikan ini. Nanti kita bisa lihat. Kita simulasikan dengan diubah-ubah ini, nanti akan terlihat seperti itu. Ya. Jadi kita bisa coba bisa kita mesh. Ini kalau kita mau mengukur channel 1 kita ukur, misalnya tipenya adalah frekuensi, kita bisa tahu nih, oh frekuensinya ternyata 200 nih. Betul nggak 200? Sama kan? Ya. Seperti itu. Sebentar saya stop dulu ya. Saya hilangin dulu ini. Ada bebannya. Stop. Saya hubungkan aja. Nah, ini kita akan coba. Nah, tadi ternyata terbebani. Jadi kalau namanya dioda clamper, ya, ini dioda clipper ya, kita akan memotong nih loh. Motongnya nih. Lah, motong sinyalnya itu tergantung dari besarnya di sini nih. Nih, kalau seperti ini saya fullkan, ini 5 volt ya, 5 volt. Itu berarti kita tidak akan potong. Kita akan loloskan sinyal di bawah di bawah ground itu 5 volt. Jadi saya coba channel 2. Kemudian saya akan lihat peak to peak-nya ya. Peak to peak-nya kan berarti kan ke atas 6 ke bawah 6 kalau nggak salah. Iya kan? 6 VPK kan? Seperti itu. Ini ternyata peak to peak-nya adalah 11,5. Ini karena kepotong di sini nih. Nah, ini kita sekarang kita coba. Ini gedein, ini kita kecilin. Ini akan berkurang nih peak to peak-nya nih. Makin ke sini makin berkurang nih. Ya kan? Terus saja. Nih, saya kurangin.
Nah, nanti akhirnya dia ketika ini saya udah gedein sampai ke ini, kepotong nih ya. Dia akan kepotong nih di sini nih. Begitu. Nah, inilah fungsi dari dioda clipper seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Ya, silahkan nanti dicoba. Nah, ketika mencoba, saya minta teman-teman mencoba membuat rangkaiannya sesederhana aja. Masing-masing kelompok bebas. Mau rangkaian dioda, mau rangkaian sekedar rangkaian LED, itu silahkan. Yang penting ada mencoba membuat rangkaian di sini disimulasikan. Ya, tetapi teman-teman harus paham, saya mau mensimulasikan apa dulu. Kalau tadi kan saya coba, saya mensimulasikan prinsip kerja dari dioda clipper. Saya udah bisa menebak, ya kan? Saya ingin nanti dia bisa dipotong bagian base-nya, ya. Base negatifnya itu sekian, maka munculnya di osiloskop akan seperti ini. Begitu juga nanti teman-teman ketika mensimulasikan, kalian mau mensimulasikan apa, silahkan dibuat rangkaiannya, hasilnya seperti apa, baru disimpulkan, dibahas. Oh betul seperti ini, gitu loh. Paling tidak untuk dasar teman-teman mencoba melakukan simulasi di laporannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan terkait nanti bagaimana apa yang mau dilakukan? Di sini tanya Pak, ini yang Pak, yang powernya Pak. Yang 100 Power. AC itu Pak. Ya, itu kan 200 HZ Pak. Itu di atasnya berapa tuh Pak? 6 loh. Oh, 6 Pak. 6. 6. Ini saya ganti 12 juga bisa, nggak masalah. Oh iya Pak. Ini kita atur nanti di sini, diatur di sini. Parameter frekuensinya mau diganti 1000 juga boleh, mau diganti 1 juga boleh, monggo aja. Teman-teman yang atur nanti. Seperti itu. Kalau menggunakan osiloskop, saran saya gunakan yang tektronik ya. Yang tektronik itu ada di mana? Saya coba ini. Nih. Kalau nggak salah yang ini deh. Ya ini nih. Tektronik yang paling ujung ya. Paling ujung. Tektronik osiloskop. Yang ini nih. Yang ini. Ini lebih simpel ngaturnya. Karena kelihatan panelnya. Kayak aslinya. Kalau yang ini kan agak susah nih teman-teman pakai osiloskop yang seperti ini nih. Sorry. Osiloskop ini ya. Coba. Kalau panelnya cuma seperti ini, kalian menurut saya agak susah nih. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Atau ada tambahan dari teman-teman dosen, saya persilahkan untuk materi hari ini. Pak Mail, Pak Budi, Pak Yadi, kalau ada tambahan. Dari saya cukup Pak Habib. Oke. Nah, kalau sudah cukup, tidak ada yang mau ditambahkan, saatnya teman-teman untuk mendemonstrasikan ya. Silahkan berburu softwarenya. Silahkan cari softwarenya, monggo aja cari, saya persahabat sebebas-bebasnya. Kelompok seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jangan lupa diupload, deadline-nya hari ini. Materi ini sudah saya share di di siakat saya, akan saya share ke teman-teman dosen sehingga bisa diupload materinya ke siakat teman-teman dosen sehingga teman-teman bisa melihat materi tersebut. Begitu ya Pak dosen semuanya, Pak Budi, Pak Mail dan Pak Yadi. Ya, baik Pak Bim. Iya Pak, iya. Begitu? Teman-teman mahasiswa bisa memahaminya? Bisa Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya. Cara mengatur satuan di multimeter tuh bagaimana Pak? Yang di ini Pak? Multimeter? Ya. Ini ya, multimeter nih ya. Saya ini multimeter deh. Nih di sini, ini nanti akan muncul langsung secara otomatis. Kalau ini otomatis, nilainya langsung muncul, tidak perlu diatur satuannya. Kalau satuan tadi misalnya milimeter, kemudian milivolt, volt, kilovolt, itu tergantung ukurannya aja. Dia auto, jadi tidak perlu diatur. Begitu. Kalau yang itu. Tapi untuk di settingnya Pak, fungsi di settingnya itu Pak ada banyak kan itu Pak? Itu ya. Boleh dijelasin Pak itu dikit Pak. Nah, ini nggak ada masalah. Ini bawaannya. Ini bagian dari kalau itu ada resistansi dalam, terus kemudian
resistansi untuk ampere meter, resistansi voltmeter ini by default aja ya. Karena itu pengaruh dengan impedansinya. Impedansi dari voltmeternya atau avometernya. Ini menurut saya nggak usah diubah-ubah. By default aja. Ya. Begitu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Sekarang saatnya teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ini. Waktunya dari sekarang jam 10.20 ya. 10.20 sampai dengan jam 24.00 udah ada laporannya. Saya akan tunggu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdeliberasi dengan kelompoknya. Mari kita tutup dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan laksanakan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak, izin masuk Pak. Tadi yang Tesa belum di absen Pak. Oh, Tesa ya? Iya Pak, sama di bawah. Pokoknya absen yang paling bawah belum di absen semua Pak. Tesa